Ketegangan meningkat di Timur Tengah. Serangan balasan terjadi. Retorika makin keras. Dunia menahan napas. Di satu sisi ada Israel dan sekutu terbesarnya, Amerika Serikat. Di sisi lain, Iran dengan jaringan sekutu regionalnya. Lalu muncul satu pertanyaan yang mulai dibicarakan analis militer dunia. Bagaimana jika Korea Utara ikut turun tangan? Apakah itu berarti perang dunia baru? Ataukah hanya gertakan geopolitik? Mari kita bedah secara strategis, realistis, dan tanpa sensasi berlebihan. Banyak orang mengira hubungan Iran dan Korea Utara baru muncul karena konflik modern. Faktanya tidak. Sejak dekade 1980-an, kedua negara sudah menjalin kerja sama militer, khususnya dalam pengembangan rudal balistik. Sejumlah analis barat mencatat bahwa beberapa fondasi awal program rudal Iran memiliki kemiripan dengan sistem yang lebih dulu dikembangkan Pyongyang. Artinya, hubungan ini bukan hubungan dadakan. Ia memiliki sejarah teknis. Namun penting untuk memahami satu hal. Kerja sama historis tidak otomatis berarti aliansi tempur langsung. Dalam geopolitik modern, dukungan tidak selalu berarti pengiriman pasukan. Seringkali dukungan datang dalam bentuk teknologi, pengetahuan, dan kalkulasi strategis. Ketika analis militer membahas kemungkinan keterlibatan Korea Utara, mereka hampir tidak pernah langsung berbicara tentang invasi atau pasukan yang dikirim ke Timur Tengah. Yang mereka takutkan justru hal-hal yang lebih teknis dan lebih sulit dilihat. 1. Eskalasi multifront Amerika Serikat memiliki komitmen militer besar di Asia Timur. Jika Korea Utara aktif mendukung Iran secara signifikan, Washington bisa menghadapi dua tekanan sekaligus. Timur Tengah, semenanjung Korea. Strategi militer modern sangat bergantung pada distribusi sumber daya. Dua front besar berarti pembagian fokus, logistik, dan sistem pertahanan. Dalam doktrin militer, ini disebut overstretch, perigangan kekuatan, dan tidak ada negara adidaya yang ingin berada dalam posisi itu. Dua, peningkatan kualitas rudal Iran. Yang lebih dikhawatirkan bukan jumlah rudal, tetapi kualitasnya. Bayangkan jika akurasi meningkat, bahan bakar padat lebih efisien, sistem peluncur menjadi lebih mobile, waktu persiapan peluncuran lebih cepat bagi Israel. Ini berarti tekanan terhadap sistem pertahanan berlapis mereka. Sistem seperti Iron Dome dirancang untuk menghadapi ancaman tertentu. Tapi setiap peningkatan teknologi, lawan mengubah persamaan. Dalam perang modern, peningkatan 10% efektivitas bisa mengubah keseimbangan strategis. Tiga, risiko proliferasi nuklir. Ini adalah titik paling sensitif. Korea Utara adalah negara dengan senjata nuklir aktif. Apakah ada bukti mereka akan mentransfer senjata nuklir ke Iran? Tidak ada bukti publik yang menunjukkan itu. Namun dalam analisis strategis, bahkan kemungkinan berbagi pengetahuan teknis saja sudah cukup untuk memicu alarm. Desain miniaturisasi, sistem pemicu, atau metode pengujian tidak perlu dipindahkan dalam bentuk fisik untuk berdampak besar. Dan inilah yang membuat banyak analis barat sangat berhati-hati. Apakah Korea Utara akan benar-benar turun tangan? Sekarang kita masuk ke pertanyaan kunci. Seberapa realistis Korea Utara ikut perang secara langsung? Mayoritas analis militer global menjawab, kecil kemungkinannya. Mengapa? Karena risiko terlalu besar. Korea Utara memahami bahwa konfrontasi langsung dengan Amerika Serikat berarti mempertaruhkan stabilitas rezimnya sendiri. Strategi Pyongyang selama puluhan tahun bukanlah ekspedisi militer jauh dari wilayahnya. Strateginya adalah deterrence, leverage, tekanan psikologis, negosiasi melalui kekuatan. Dengan kata lain, Korea Utara menggunakan kekuatan sebagai alat tawar, bukan alat ekspansi global. Dukungan seperti apa yang paling masuk akal? Jika bukan pasukan, lalu apa? Pendekatan yang paling realistis adalah dukungan tidak langsung. Itu bisa berupa
retorika politik keras terhadap AS dan Israel, dukungan diplomatik simbolik transfer teknologi, yang sulit dibuktikan secara terbuka, pertukaran pengalaman militer. Dalam perang modern, bantuan teknis kadang lebih bernilai daripada satu divisi pasukan, dan bentuk dukungan seperti ini lebih sulit dikonfrontasi secara langsung oleh negara lain. Skenario terburuk. Sekarang mari kita bayangkan skenario ekstrem. Jika konflik meningkat drastis dan Korea Utara merasa kepentingannya terancam, apa yang bisa terjadi? Beberapa analis menyebut kemungkinan uji coba rudal tambahan di Asia Timur, peningkatan ketegangan dengan Korea Selatan, tekanan terhadap Jepang, bukan untuk membantu Iran secara langsung, tetapi untuk mengalihkan perhatian Amerika Serikat. Dalam strategi militer, ini disebut diversifikasi tekanan. Dan itulah yang membuat keterlibatan Korea Utara menjadi variabel yang sangat diperhitungkan. Apakah ini akan menjadi perang dunia? Inilah pertanyaan yang sering muncul di media sosial. Jawaban realistisnya, sangat kecil kemungkinan langsung menjadi perang dunia. Mengapa? Karena semua pihak memahami biaya eskalasi penuh. Israel ingin mempertahankan keamanan nasionalnya. Iran ingin mempertahankan rezimnya. Amerika Serikat ingin menjaga stabilitas global dan kredibilitas aliansinya. Korea Utara ingin mempertahankan deterrence-nya. Tidak satupun dari mereka memiliki insentif rasional untuk memulai perang global total. Konflik modern lebih sering berbentuk proxy war, serangan terbatas, perang teknologi, operasi siber, tekanan ekonomi, bukan invasi lintas benua secara langsung. Kesimpulan strategis, jika dirangkum secara objektif dan tanpa dramatisasi berlebihan: 1. Korea Utara secara politik cenderung mendukung Iran. 2. Hubungan historis di bidang rudal memang ada. 3. Keterlibatan militer langsung sangat kecil kemungkinan. 4. Kekhawatiran terbesar Israel dan AS adalah transfer teknologi, bukan pasukan. 5. Risiko utama adalah eskalasi regional yang melebar, bukan perang dunia instan. Bagi analis militer profesional, konflik bukan soal siapa paling keras berbicara. Konflik adalah soal kapabilitas kalkulasi risiko deterrence dan keseimbangan kekuatan. Dan selama semua pihak masih menghitung risiko secara rasional, skenario paling mungkin adalah konflik terbatas dengan tekanan strategis, bukan perang global terbuka. Dunia saat ini berada dalam era multipolar. Aliansi tidak selalu formal, dukungan tidak selalu terlihat, dan perang tidak selalu dimulai dengan deklarasi resmi. Pertanyaannya bukan hanya apakah Korea Utara akan turun tangan. Pertanyaannya adalah seberapa jauh setiap negara berani melangkah sebelum biaya konflik melampaui manfaatnya. Karena dalam geopolitik modern, kemenangan bukan hanya soal menghancurkan lawan, tetapi soal bertahan paling lama dalam permainan kekuatan.